Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, bahwa benar pada hari Rabu kemarin tanggal 30 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1442 Hijriah, Front Pembela Islam telah dinyatakan bubar oleh 6 instansi pemerintah yang kami duga hal tersebut sangat zolim dan juga sangat tidak adil. Oleh karena itu, alasan-alasannya juga sangat bertentangan kami duga dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, beberapa masyarakat mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai perahu baru untuk menegakkan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang berkesinambungan. Oleh karena itu, terakhir kami pesankan bahwa barang siapa berjuang karena tokoh, maka sesungguhnya tokoh tersebut pasti akan mati. Barang siapa berjuang karena organisasi, cepat atau lambat organisasi tersebut pasti akan bubar. Akan tetapi barang siapa berjuang untuk Islam, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa berjuang untuk Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati, akan kekal adanya. Mari kita berjuang untuk Islam karena Allah semata. Hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adil. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam. Menjadi kasus mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah. Atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan. Itulah keadilan. Ceritane ana macan digudo kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhire ana kebo. "Boh, ngerti ra ning ndi kancil, Mang?" Ngerti jare kebo ngono. "Ning ndi, Bu?" "Ya tak dudu ning ambung sik bokongku." Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan, "Ini kono mau ning nggon semak-semak kono kae." Wah, macannya lari. Ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bi, kowe ndelok kancil ora?" "Ana kuwi mau mlayu rono." "Ning ndi persisnya nanti?" "Ambung sik silitku." Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan kae ketoke ndelik ning wit. Parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Kowe ngerti siri-siri? Ambung sik silitku nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Orang ngerti siri-siri? Urung tahu krungu? Ayo nek kepengin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit. Ya ra? Saiki iki ning Indonesia sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki mbas iku royokan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok. Ya ra? Wes. Narasi yang dihidupkan dari istana adalah negara tidak boleh kalah. Dengan kata lain, negara harus menang at all cost.
Itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Dari mana ada diktumnya bahwa negara tidak boleh kalah? Negara itu adalah part di dalam sistem hukum kita. Kalau negara bikin kesalahan, terus negara bilang, kita tidak boleh kalah, kita harus menang. Maka segala cara akan dipakai untuk memenangkan negara. Itu yang diucapkan Presiden Jokowi. Dan nggak ada ahli hukum yang membahas itu. Kecuali tadi Prof. Teki mengucapkan soal Gustav Radbruch itu. Saya terangkan, saudara. Karena ini sangat penting gitu. Begitu Presiden bilang negara tidak boleh kalah, maka seluruh aparat menganggap bahwa negara harus dibenarkan. Ini masalahnya. Itu artinya Presiden abuse of judicial power. Abuse judiciary. Dia menghina pengadilan karena dia mendahului pengadilan. Saya terangkan asal-usul dari istilah negara tidak boleh kalah. Itu adalah prinsip di dalam negara Jerman ketika Jerman dihuni dan dikendalikan oleh Hitler. Di zaman Nazi lah prinsip itu diucapkan. Negara tidak boleh kalah. Waktu pemimpin-pemimpin Nazi mulai diadili di tahun 46, Gustav Radbruch yang diterangkan oleh Prof. Suteki tadi datang dengan dalil yang terbalik. Bahwa hukum positif negara itu isinya adalah kejahatan, karena itu harus dibalik prinsipnya. Jadi dasar pikiran ini yang nggak dimengerti oleh para pembisik Presiden Jokowi di istana. Mereka nggak paham tentang logik dari negara tidak boleh kalah. Mereka nggak paham tentang sejarah hukum. Mereka nggak paham tentang legal philosophy itu. Nah ini duduk perkaranya di situ sebetulnya. Jadi prinsip negara tidak boleh kalah itu adalah positivisme in optima forma. Pemberlakuan pasal hukum positivistik di tingkat yang paling tinggi itu. Kalau begitu buat apa ada pengadilan kalau Presiden udah bilang negara tidak boleh kalah? Jadi yang mesti dikalahkan siapa? Rakyatnya. Karena ini otak yang tidak lengkap. Masuk di dalam pembicaraan publik. Lalu semua anggap itu benar itu. Kan prinsip bahwa hukum itu menjamin keadilan. Artinya masukkan ke pengadilan. Bukan negara tidak boleh kalah. Negara bisa dikalahkan di pengadilan. Ini logika beginian kok nggak pernah diajarin gitu. Ini simple logic itu. Jadi kita ada di situ sebetulnya. Dalam keadaan stateism. Negaraisme. Segala sesuatu negara harus dibenarkan. Inilah contoh dari kemampuan kekuasaan mengolah negara di dalam keadaan kepanikan karena legitimasi berkurang. Bahkan merosot, lalu dicari cara. Negara tidak boleh kalah. Loh, nggak ada urusan negara dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menganggap dia adalah negara. Itu artinya dia menjadi sama dengan Louis XIV. L'état c'est moi. Aku adalah negara itu. Karena itu negara tidak boleh kalah karena aku tidak boleh dikalahkan itu. Jadi pikiran semacam ini yang membuat kita buruk di dalam menghadapi soal-soal keadilan. Negara hukum ini dianggap negara hukum artinya negara yang harus bisa diakses secara sama oleh warga negara yang berbeda. Bukan dianggap, kan ini slogannya begitu banyak. Equality before the law, artinya semua orang sama di depan hukum. Nggak begitu prinsip John Locke. Equality before the law artinya hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Itu prinsipnya. Tentu saja saya dengan Menteri Kabinet tidak sama di depan hukum. Dia punya akses lebih dekat dengan Presiden. Karena itu kekuasaan yang mesti sama untuk diakses oleh orang yang berbeda. Yang punya uang pasti berbeda dengan yang miskin mengakses kekuasaan. Tetapi hukumnya yang mesti sama. Jadi bayangkan misalnya diajarkan di Fakultas Hukum, kedunguan-kedunguan semacam ini. Lalu masuk ke istana, lalu Presiden dengan gagah berani bicara, negara tidak boleh kalah. Lalu dia Hitler apa? Dia Louis XIV apa? L'état c'est moi. Jadi saya ingin agar supaya ucapkan itu secara jernih melalui Mardhani Alisera ada di DPR. Bongkar kemunafikan hukum kita. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat,
tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something. Ada sesuatu.